Coba kita lihat misalnya ada 5 hakim dan 5 hakim itu memutuskan bahwa tidak ada barang bukti karena kekurangan saksi. Kan itu dalilnya kan. Sementara yang 3 mengatakan ini curang itu. Padahal sebetulnya dengan kekurangan saksi pun udah dinyatakan curang, apalagi kalau saksinya ditambah tuh. Pembuktiannya bahkan bisa melampaui apa yang kita bayangkan. Kan logikanya begitu kan? Pengamat politik Rocky Gerung memberikan argumentasi yang menarik saat tampil di iNews TV. Ia memberikan paparan soal keputusan MK yang menyatakan bahwa pemohon kekurangan bukti karena minimnya saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Tentu saja menurut Rocky, hal tersebut berbanding terbalik dengan dissenting opinion yang dikeluarkan oleh ketiga hakim bahwa pemilu 2024 banyak kecurangan. Yang kedua, yang menarik adalah dinyatakan di situ there is no nepotism itu. Tidak ada nepotisme di situ. Oke. Artinya kita bertanya sekarang. Berarti Gibran bukan ponakan dari Paman Usman. Berarti Paman Usman bukan ipar dari Pak Jokowi. Kan begitu logikanya kan? Kan Gibran adalah nephew, ponakan dari, kan itu dasarnya kenapa disebut nepotisme. Jadi Gibran ini siapa? Berarti dia bukan anaknya Jokowi. Kalau tidak nepotisme, ini Gibran yang dari mana itu? Nggak, arti nepotisme itu kan kalau menggunakan kekuasaan. Tapi Bukan. kemarin disebutkan tidak terbukti kekuasaan. Bukan, menggunakan enggak, itu kekuasaan. nggak ada urusan di situ. Nepotisme artinya ponakan, nephew. Kan bahasa Inggrisnya begitu kan? Kan dari kata itu datangnya tuh pengertian itu. Artinya ada politik keluarga di situ. Itu gampangnya secara generik kata nepotisme artinya ada politik keluarga. Berarti tidak ada hubungan keluarga antara Gibran dan Paman Usman. Tidak ada hubungan keluarga antara Paman Usman dan Jokowi. Itu artinya di dalam kesimpulan akhir tidak ada hubungan keluarga antara Jokowi dan Gibran. Jadi bagus juga keputusan Mahkamah Konstitusi. Hubungan biologisnya dibatalkan. Kalau begitu pertanyaannya, Gibran siapa? Yang lebih menggelikan lagi adalah putusan Ketua MK yaitu Soehartoyo yang membatasi dihadirkannya saksi-saksi dari kedua pemohon. Rocky Gerung juga mengomentari terkait ditolaknya tudingan Presiden Jokowi melakukan nepotisme atau cawe-cawe dalam pemilu 2024. Artinya MK juga memutuskan bahwa Capres Gibran Rakabuming Raka tidak ada hubungan dengan Paman Usman dan juga Presiden Jokowi. Padahal definisi nepotisme sendiri berasal dari kata nephew, artinya keponakan atau hubungan kekeluargaan. Inti dari keputusan Mahkamah Konstitusi kekurangan saksi. Sebelumnya dia bilang saksinya kami batasi. Coba logikanya bagaimana? Kan Pak Soeharto bilang tidak boleh banyak saksi, cukup berapa? 19 saksi itu. Saksi dan ahli. Sekarang dia bilang kami tolak dalilmu karena kekurangan saksi. Bukan kekurangan, Anda larang ditambahnya saksi. Kan logikanya begitu, coba. Jadi dia membatalkan sendiri nalar dia tuh, si Soeharto ini. Nah, orang yang nalarnya batal itu cuma 2, atau tidak sekolah, atau dia sekolah tapi otaknya tidak cukup bercahaya dibanding cincinnya. Rocky Gerung juga mempertanyakan kebijakan Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo yang membatasi dihadirkannya saksi-saksi. Namun ketika membacakan keputusan, dalil pemohon dianulir karena kekurangan saksi. Di akhir pemaparannya, Rocky Gerung mencurigai dissenting opinion dari ketiga hakim MK. Menurutnya, masyarakat tidak tahu jika dissenting opinion ketiga hakim tersebut sudah disetting oleh penguasa. Itu satu soal. Yang kedua, soal puji-pujian pada 3 pendekar hukum itu. Apa benar buat 3 pendekar hukum ini, siapa namanya? Saldi Isra, Arief Hidayat, Mbak Eni itu betul-betul dari datang oleh karena kesadaran diri dia, atau sebetulnya ada desain juga yang menyebabkan mereka dissenting? Tentu Pak Jokowi tahu bahwa mestinya 4, Soehartoyo juga mesti dissenting. Tapi kalau begitu nanti deadlock gitu, maka 1 dipindahin sebagai pro. Jadi yang 3 ini sudah dimanfaatkan tanpa sadar untuk memperlihatkan. Bang Rocky, saya klarifikasi sedikit, ini teknis. Yes. Kalau 4-4 tadi ada Soehartoyo, dikabulkan kita.
Karena ketua. Karena ketua. Oke. Apalagi karena itu tuh. Jadi memang dideteksi bahwa bahaya kalau 4. Saya bahkan masih bilang tadi deadlock tuh, supaya ada huru hara, maksud saya tuh. Sebetulnya 800 TPS itu bohong. Yang benar 1 TPS yang sudah dicoblos oleh Jokowi, itu TPS yang ada di Mahkamah Konstitusi. Gak bisa dong Bang, apapun keputusan MK ya, proses keputusan final pemilu itu ada di tangan Ya, you mau 205 juta pemilih, Oke, 820 saya nggak juta peduli TPS. itu. Saya mau main Gak bisa imajinasi. abang menariknya ke sana, itu sesat pikir itu Bang namanya Bang. Yes, itu imajinasi orang begitu. Ya, itu, Bang. Sebetulnya Makanya saya nggak mau ikut imajinasi abang, karena imajinasi abang tuh sesat. Ya kita harus bicara fakta, jangan bicara imajinasi. saya ngerti Iya. gini-gini ya. Hasil pemilu 2024 menimbulkan pertanyaan bagi pengamat politik Rocky Gerung. Ia menyebut hasil pemilu 2024 mencerminkan angka elektoral atau angka moral. Rocky mengatakan angka itu bukan dipersoalkan, tapi hanya bertanya apakah itu angka elektoral atau angka moral. Dan itu menjadi problem sehari-hari, dihasilkan oleh elektoral tetapi dibatalkan oleh moral. Kecurangan itu di mana sebetulnya? Ada kecurangan kuantitatif, ada kecurangan kualitatif. Saya bicara soal kecurangan kualitatif yang dimulai dari Mahkamah Konstitusi. Kan standarnya di situ kita. Jadi yang kita bicarakan tadi adalah soal dirty vote. Di belakang dirty vote ada dirty hand yang dituduhkan pada KPU itu. Dia adalah dirty hand. Dirty hand siapa? Dirty hand dari dirty mind. Kan begitu kan? Siapa itu dirty mind? Ya pasti dia mastermind. Sekarang kita tanya, siapa itu mastermind? Hanya pada Jimli. Saya terangin. Jimli bilang, Ketua Mahkamah Konstitusi mengizinkan dirinya diintervensi oleh pihak luar. Itu yang disebut sebagai pelanggaran etis. Dan dihukum Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan prinsip tadi. Jimli gak pernah sebut siapa pihak luar itu. Lebih lanjut, Rocky juga menyoroti terkait penggunaan aparatur sipil negara untuk memenangkan paslon tertentu. Rocky lalu mempertanyakan hasil pemilu 2024 yang menampilkan kemenangan Prabowo Gibran 1 putaran. Kemenangan tersebut apakah karena margin of error atau margin of terror? Rocky pun menilai hasil Pilpres 2024 seolah-olah tidak mewakili pilihan Gen Z. Rocky juga membahas terkait cawe-cawe Presiden Jokowi yang membuat demokrasi Indonesia semakin rusak. Padahal Jokowi datang saat Indonesia sudah menjadi negara demokrasi. Sekarang yuristik saya bekerja itu. Metodologi yuristik saya bekerja. Kalau begitu, Ketua Mahkamah Konstitusi diintervensi oleh Sujiwo Tejo. Nggak mungkin. Diintervensi oleh Babe Haikal. Nggak mungkin. Apalagi oleh Kodari. Nggak mungkin. Konsultan. Bahkan konsultan nggak diperlukan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Berarti Mahkamah Konstitusi diintervensi oleh Ketua BEM UI. Nggak mungkin juga. Diintervensi oleh tukang bakso di depan Mahkamah Konstitusi. Nggak mungkin juga. Karena Ilyas nggak ada. Yang bisa mengintervensi Mahkamah Konstitusi adalah seseorang di atas Mahkamah Konstitusi. Powernya mesti berlebih. Pengamat politik Rocky Gerung menyindir statement Jokowi yang mengaku tidak akan kampanye di Pilpres 2024. Mendengar hal tersebut, Rocky menanggapi dengan mengatakan tukang bakso juga bisa melakukan statement demikian. Awalnya, Rocky mengomentari wajah bengis presiden yang disembunyikan oleh pemandu-pemandunya. Menurut Rocky, Jokowi sendiri menyusun strategi busuk untuk 1 putaran. Ia sedang mempersiapkan kebusukan itu di belakang layar. Di depannya ia bikin bagus, namun di belakang itu kasak-kusuk. Kebusukan antara panggung depan dan panggung belakang berbeda. Nah, power Jokowi itu bukan saja berlebih, tetapi membanjiri Mahkamah Konstitusi. Karena dia punya power sebagai presiden, yang punya hak untuk menentukan hakim-hakim MK, kan ada jatah presiden kan? Dan dia punya power sebagai atasan moral dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Saya bayangkan, oke, saya pakai imajinasi sebagai hal yang biasa dalam metodologi itu. Yuristik artinya peralatan yang mesti kita pakai sebelum ada peralatan yang diresmikan oleh ilmu pengetahuan. Ya pakai yuristik itu. Kalian yuk belajar 5. Saya belajar 5 di 5 fakultas. Saya belajar pertama fakultas teknik, belajar kedua jurusan hubungan internasional, belajar ketiga hukum, belajar keempat ekonomi, belajar kelima filosofi itu. Oke. Benar, tapi dari 5 itu 4 DO. Maksudnya fakultasnya saya DO-in karena saya udah anggap pinter tuh.
Saat Rocky ditanya, Presiden mengatakan akan melangkah sesuai dengan koridor konstitusi. Rocky lalu menjawab, itu omong kosong. Kalimat tukang bakso juga bisa begitu. Depannya ia bilang iya, tapi prakteknya sejak Gibran disodorkan oleh pamannya, itu menjadi penanda kebusukan sedang dipersiapkan. Rocky melanjutkan, masyarakat sudah mencium gelagat busuk itu, tapi hal itu yang coba ditahan oleh para akademisi di universitas, agar nantinya tidak terjadi chaos. Saya terangin dulu ya. Oke, saya belajar statistik teknik, statistik matematik. Lalu saya belajar statistik sosial. Kemudian saya belajar statistik dalam filosofi namanya heuristik. Hermeneutic of suspicion itu. Oke, jadi saya mencurigai memang itu adalah hal yang sifatnya metodologis itu, dipertanggungjawabkan dalam epistemologi. Saya terangkan dulu ya. Tadi saya sampai pada who is the mastermind. Jimli nggak mau sebut namanya. Satu waktu Jimli akan dipanggil oleh pengadilan. Siapa yang Anda sebut? Yang Anda maksud dengan yang mengatur, yang memungkinkan terjadinya perubahan di dalam cara berpikir Mahkamah Konstitusi. Melalui dugaan epistemik dari Haikal, siapa kira-kira mastermind-nya? Tapi lama-lama busuknya tidak dapat dibendung sampai keluar kemana-mana. Bahkan tidak ada wanginya sama sekali. Rocky mengaku sampai bingung memberi gelar kepada Jokowi. Meski Soeharto pernah bikin hal yang sama, tapi di akhir jabatannya ia akhirnya sadar. Jadi disebutlah Soeharto adalah bekas presiden Indonesia, SBY bekas presiden. Ini Jokowi masih menjadi presiden aktif, tapi sudah menjadi presiden bekas karena bau busuknya yang luar biasa. Rocky lalu mengatakan, suara profesor tidak akan pernah didengar. Moral itu selalu sifatnya to be or not to be. Konfrontasi moral bakal terjadi karena tidak akan ada yang namanya moderator di situ. Mahasiswa pasti tidak akan mendengar keterangan apapun dari para punokawan istana karena ini sudah menjadi isu panas di kalangan mahasiswa. Maka kesimpulan saya, orang yang dimaksud oleh Jimli pasti secara kategoris bahkan cuma Jokowi. Ya itu kan itu hasil reasoning, bukan imajinasi. Nah, fakta ini menunjukkan bahwa mastermind mengendalikan dirty mind mengendalikan dirty hand, mengendalikan dirty vote. Algoritma itu yang sekarang berlaku sebagai dasar untuk menguji soal-soal kejujuran pemilu. Jadi yang dibicarakan tadi itu adalah ya, kesalahan kuantitatif bisa karena mesin, tetapi jangan lupa ada ghost in the machine. Ada iblis, ada setan di dalam mesin itu. Jadi poin ini yang sedang kita cari upayakan. Kalau sekedar dasar evaluasi teknis disuruh aja dibongkar itu KPU, ya. Rocky Gerung lalu memberikan analisanya kenapa alat bantu KPU yaitu Sirekap tidak dipercaya oleh Bawaslu. Artinya Bawaslu sudah mengetahui akan ada kecurangan dalam hasil hitung Sirekap KPU tersebut. Rocky Gerung melanjutkan, jika kejahatan pemilu 2024 bukan pada saat pencoblosan atau di TPS, tetapi kejahatan tersebut sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum pencoblosan. Kejahatan itu sudah ada di satu TPS yaitu Mahkamah Konstitusi. Tidak menyatakan itu. Justru karena saya tahu Babe Haikal akan membantah asumsi itu, maka saya tanyakan. Kan kalau saya tahu Anda akan jawab Jokowi, nggak perlu saya tanya. Ya, saya nggak tahu siapa mastermind, Nggak tahu tapi ya, yang oke. saya tahu Yes. menurut Pak Jimli Asidiki bukan Pak Jokowi. Oke, nah itu problemnya. Saya tanya menurut Anda siapa? Saya nggak tahu. Ya karena itu bukan menurut Pak Jimli. Tapi kan referensinya Jimli tadi. Jelas Jimli tidak mengucapkan itu Tapi di dalam. cuma satu sisi yang adil dong. Jimli Dengar, juga dengar, mengatakan dengar. bukan Jokowi gitu Memang loh. Jimli ngomong di depan di dalam statement resminya atau pada pers. Resmi. Iya, di mana? Dua-duanya resmi. Di mana di tulisan di situ di dalam keputusan Jimli disebutkan? Cobalah. Memang nggak ada. Gali informasi sebanyak mungkin dulu. Do not jump to the conclusion. Do not jump to the imagination. Kumpulkan dulu data semua, Bang Rocky.